Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiar Juansa. Saya dari kelas malam. Di sini saya akan coba mempresentasikan penerapan metode Six Sigma dengan pendekatan DMAIC pada proses handling paint body BMW X3. Di sini kelompok saya terdiri dari Tiar, Elizabeth, kemudian Iqmal. Kemudian slide selanjutnya di sini ada latar belakang. Apa sih latar belakang dari pembuatan pengecetan bodi BMW itu? Jadi latar belakangnya ada sebagai berikut. Dalam persaingan di pasar global yang semakin maju dan berkembang ini, cara pandang masyarakat dalam memiliki sesuatu produk telah berubah. Kemudian tidak lagi hanya dari segi biaya, namun telah berkembang hingga dari segi kualitas. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan mulai beranggapan bahwa kualitas yang baik merupakan hal yang paling penting, karena kualitas merupakan pemenuhan pelayanan kepada konsumen. Dalam meningkatkan kualitas produk, salah satu faktor penting yaitu pengendalian kualitas yang merupakan bagian dari proses produksi itu sendiri. Untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, perusahaan harus melakukan perbaikan kualitas, perbaikan proses dengan harapan tercapainya tingkatan cacat produk hingga tidak ada cacat. Metode Six Sigma sering digunakan oleh perusahaan untuk pengendalian kualitas produk dengan meminimalisir jumlah cacat atau defect. Six Sigma akan fokus pada cacat dan variasi, dimulai dengan tahap mengidentifikasi unsur-unsur kritis terhadap kualitas dari suatu proses hingga menentukan usulan-usulan perbaikan dan cacat atau defect yang terjadi. Kemudian di sini ditemukanlah rumusan masalahnya. Apa sih rumusan masalah dari latar belakang tersebut? Yaitu yang pertama, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada kualitas produk. Kemudian yang kedua ada bagaimana cara meminimalisir kecacatan itu. Kemudian bagaimana usulan perbaikan yang mencapai target dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pihak customer. Kemudian tujuan penelitian itu buat apa gitu? Jadi tujuan penelitian itu buat menentukan faktor penyebab kecacatan produk itu. Jadi faktor apa saja gitu yang menentukan kecacatan produk, entah dari mesinnya, entah dari maintenance-nya, entah dari metodenya. Makanya diadakan penelitian itu untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kecacatan itu. Kemudian yang kedua, memberikan solusi dalam mengatasi kecacatan produk. Setelah rumusan masalah selesai, kemudian solusinya tuh apa gitu biar tidak terjadi kecacatan yang begitu banyak dan begitu parah gitu. Makanya dicarikan solusinya buat agar si proses produksi itu mencapai standar, tidak ada kecacatan yang banyak gitu. Kemudian landasan teori dari jurnal ini, dari presentasi ini, metode Six Sigma adalah sebuah visi menuju kesempurnaan akan kualitas produk yang diwujudkan dengan jumlah cacat 3,4 part million. Six Sigma juga merupakan metode yang terstruktur dan fact-based, yang merupakan penerapan metode statistik dalam proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional yang berakibat pada peningkatan nilai value. Organisasi fokus dari Six Sigma adalah 1. Pengurangan, 2. Pengurangan jumlah produk cacat, 3. Kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya, metode apa sih yang digunakan untuk penelitian ini? Yang pertama, jadi metode yang digunakan adalah penelitian pendahuluan. Salah satunya survei perusahaan, kemudian turun ke identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian studi pustaka dan diskusi. Yang setelah itu ada pengumpulan data dari mulai data primer dan data sekunder. Kemudian setelah pengumpulan data ada analisis data, yang dimana ditemukan ada define, measure, analysis, improve, control. Salah satunya contohnya dari define adalah pembuatan diagram SIPOT, kemudian measure pembuatan
control chart. Kemudian perhitungan level sigma. Dari analis adalah data analis cacat, dominan, membuat fishbone diagram. Kalau dari import itu membuat PEVNA, yang dari kontrol itu membuat usulan shock baru. Kemudian setelah analis data ada yang dinamakan simpulan dan saran, kemudian selesai. Saya akan menjelaskan tentang Six Sigma. Six Sigma adalah metode atau konsep yang berfokus pada peningkatan kualitas, yaitu untuk mengurangi pemborosan. Six Sigma berasal dari kata six yang berarti 6 dan sigma yang merupakan satuan dari standar deviasi yang dilambangkan dengan simbol sigma. Six Sigma juga sering disimbolkan menjadi 6 sigma. Dalam Six Sigma ini ada siklus 5 fase DMIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. DMIC ini merupakan suatu proses closed loop yang menghilangkan langkah-langkah proses yang tidak produktif dan sering berfokus pada pengukuran-pengukuran baru serta menerapkan teknologi untuk peningkatan kualitas menuju target Six Sigma. Dalam Six Sigma ini ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan Define. Dalam tahapan Define yang pertama adalah Identify Customers CTQ atau Critical to Quality, yaitu mengidentifikasi pentingnya pelanggan terhadap kualitas. Yang kedua itu ada Develop a Team Charter atau mengembangkan piagam dari sebuah tim. Dan yang ketiga itu Define and Build a Process Map atau mendefinisikan dan membangun sebuah peta proses. Yang kedua itu ada tahap Measure. Pada tahap ini yang pertama Validate problem or process, yaitu memvalidasi masalah atau proses yang terjadi dalam suatu organisasi. Yang kedua Measure Key Problem atau mengukur masalah utama. Di sini dengan cara mengumpulkan data yang digunakan untuk melakukan pengukuran baseline performance and capability proses pada tingkat proses dan output. Yang ketiga itu ada current condition, kondisi saat ini. Dan yang ketiga itu ada tahap analyze. Dalam tahap ini yang pertama itu ada screening potential factor atau penyaringan faktor potensial. Di sini itu mendeteksi variabel utama yang mempengaruhi kecacatan agar dapat membantu mempermudah upaya penurunan tingkat kecacatan tersebut. Yang kedua itu Identify Vital Few Root Causes atau mengidentifikasi beberapa akar penting penyebab sebuah kecacatan pada suatu produk. Yang ketiga ada Validate Hypothesis, yaitu memvalidasi hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat ada tahap Improve. Dalam tahap ini itu yang pertama Develop Ideas to Cut Off Root Causes atau mengembangkan ide-ide untuk memotong akar penyebab terjadinya kecacatan pada suatu produk. Yang kedua itu Optimization Solution atau improvisasi optimasi solusi. Dan yang ketiga itu ada Measure Solution atau mengukur solusi. Dan yang terakhir itu ada tahap Control, di mana tahapan ini itu yang pertama Standardize Solution atau standarisasi solusi, dan yang kedua Establish Standard Measure to Maintain Performance atau menetapkan ukuran standar untuk mempertahankan kinerja. Hasil dan pembahasan. Berikut ada data cacat produksi. Beberapa cacat produksi yang terjadi pada proses handling yaitu chip, scratch, flex, dan contamination and damage. Jumlah cacat produksi yang terjadi selama tahun 2013 terdapat dalam tabel 1 ini berikut. Di sini terjadi
sebuah cacat produk yang terjadi selama setahun. Dari jenis cacatnya chip, yaitu dari bulan 7, 8, 9, 10, dan 11 itu totalnya ada 37. Scratch totalnya ada 20. Flag totalnya ada 47. Dan totalnya ada 17. Contamination totalnya ada 28. Dan damage totalnya ada 1. Dari setiap jenis cacat produksi tersebut itu selama yang terjadi selama 1 tahun itu, di bulan 7 totalnya ada 39, di bulan 8 ada 63, di bulan 9 ada 31, di bulan 10 ada 35, dan di bulan 11 ada 27 jenis. Yang pertama ada tahapan define atau critical to quality. Tahap awal dalam pendekatan DMAIC ini adalah identifikasi hal-hal terkait kualitas yang menjadi prioritas atau critical to quality, yaitu chip atau bintik yang muncul pada permukaan paint body menyebabkan kerusakan mekanis. Yang kedua, scratch atau goresan kecil yang terdapat pada permukaan paint body. Yang ketiga ada flag atau cacat seperti scratch dengan ukuran yang lebih besar. Lalu ada dent, penyok yang terdapat pada permukaan paint body. Contamination atau terdapat benda asing berupa cairan yang tercampur yang tidak dapat dihapus pada permukaan paint body. Dan damage, yaitu serupa dengan chip dengan ukuran yang lebih besar. Yang kedua ada tahapan measure, peta NP, DPMO, dan tingkat sigma. Pada diagram di samping itu jelaskan bahwa tidak adanya poin yang keluar batas menunjukkan proses handling masih berada dalam batas kendali dalam hal cacat produk. Batas kendali dalam peta kontrol tersebut dengan batas sama dengan 10,68, batas bawah sama dengan 0, dan batas tengah sama dengan 0,2. Setelah memastikan proses handling berada dalam batas kendali, selanjutnya perhitungan DPMO dan level sigma dilakukan. DPMO merupakan banyaknya jumlah cacat per 1 juta kemungkinan. Didapatkan dengan mengalihkan jumlah cacat dengan 1 juta kemungkinan, sehingga didapatkan nilai DPMO adalah 33,333. Setelah didapatkan nilai DPMO, tingkat sigma dapat dihitung dengan menggunakan bantuan kalkulator sigma. Tingkat sigma yang didapatkan sebesar 3,3. Itu menunjukkan masih diperlukan perbaikan untuk mengurangi cacat yang timbul, sehingga tingkat sigma dapat meningkat paling tidak mendekati angka 5 atau 6. Selanjutnya ada tahapan analyze. Di sini ada diagram Pareto. Penentuan jenis cacat dominan dilakukan dengan menggunakan diagram Pareto. Diagram Pareto dibuat dengan menggunakan persentase kumulatif dari jenis cacat yang terjadi. Gambar 3 pada diagram Pareto ini menunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Ibu Septian, 191151233 dari kelas malam A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari slide yang ke-11, yaitu di sini ada diagram. Untuk penjelasan dari 3 faktor yang berpengaruh adalah sebagai berikut. Di sini kan di diagram ini tercantum ada manusia, ada metode, dan lingkungan. Untuk manusia, tidak menggunakan alat bantu saat infeksi. Yang kedua, jarang mengganti saat infeksi. Untuk metode, sulit membuka pengait saat unloading. Terus untuk yang keduanya, banyaknya proses pemindahan rak. Untuk yang ketiganya, penyimpanan painting body yang tidak terstruktur. Untuk lingkungan kerja yang kurang stasiun kerja yang berdebu.
Ya, untuk kejutan slide yang ke-12, ini ada tabel info. Pada tahap ini, akar permasalahan yang telah diuraikan dengan menggunakan diagram tulang ikan akan dianalisis dengan cara mengidentifikasi modus kegagalan, efek dan sebab. Modus kegagalan serta dihitung nilai prioritas penyelesaian masalah (RPM) dengan menggunakan alat FMEA. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat di tabel 2. Untuk tabelnya seperti ini. Set yang ke-13, self control. Pada tahap akhir dari pendekatan di MIS adalah kontrol. Tahapan ini belum dilakukan atau diimplementasikan pada perusahaan, sehingga yang diberikan dalam tahapan ini kepada pihak perusahaan adalah saran untuk selalu meninjau proyek perbaikan yang sedang dilakukan. Dalam tahap ini perlu adanya suatu rekaman atau histori data perbaikan sehingga dapat dilakukan suatu perbandingan apakah proses dapat lebih baik dibandingkan dengan proses perbaikan sebelumnya. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan hal ini diantaranya adalah check sheet, kinerja baseline, quality report, FMEA, data control, dan pendokumentasian. Oke, untuk selanjutnya penutup, simpulan dari jurnal dan simpulan dari kelompok. Untuk simpulan dari jurnal, beberapa simpulan yang didapatkan antara lain berdasarkan pada Control NP, proses handling PT TSM masih berada dalam batas kendali. Terlihat tidak adanya cacat yang di luar batas kendali. Dalam kurung khususnya batas kendali atas. Terdapat 4 jenis cacat dominan dalam proses handling, yaitu flake dalam kurung 31,3%, chip 24,7%, kontaminasi 18,7%, dan stretch atau lecet 13,3%. Untuk simpulan dari kelompok kami, kualitas adalah pemenuhan kebutuhan dan harapan pelanggan atau bahkan dapat melebihi kebutuhan. Dan harapan dari pelanggan tersebut, setiap perusahaan perlu meningkatkan kualitas baik produk maupun proses yang ada. Six Sigma adalah sebuah sistem yang komprehensif dan fleksibel untuk mencapai, mempertahankan dan memaksimalkan sukses bisnis. Salah satu alat adalah melaksanakan Six Sigma adalah define, measure, analysis, evolve, dan control. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila mana kelompok kami banyak kekurangan dan banyak kesalahan pada saat presentasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.